Salam sejahtera, bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TWK CPNS Kemampuan Bahasa Indonesia bagian yang kedua mengenai imbuhan kata dan kelompok kata. Pada video lain sudah dibahas kemampuan bahasa Indonesia bagian pertama mengenai ejaan dan tanda baca. Dan satu lagi, kemampuan bahasa Indonesia bagian ketiga mengenai kalimat. Nah, mari kita bahas satu persatu soal TWK kemampuan bahasa Indonesia bagian kedua ini mengenai imbuhan, kata, dan kelompok kata. Soal nomor 1. Hari dan Intan sekelas sejak SMP. Makna imbuhan se pada kata sekelas sama dengan makna se pada kata dalam kalimat berikut ini. Nah, kita lihat pembahasannya dulu. Imbuhan se pada kata sekelas ini berarti satu. Jadi, sekelas berarti satu kelas. Nah, kata yang searti dengan kata sekelas adalah imbuhan se pada sekantor. Jadi se pada sekantor berarti satu, maka sekantor berarti satu kantor. Ada pada pilihan jawaban B, yaitu suami istri dilarang bekerja sekantor. Soal nomor 2. Penulisan kata berimbuhan yang benar adalah, nah kita lihat pembahasannya dulu. Kalau kita perhatikan ini adalah kata-kata gabung atau kata kompleks yang berimbuhan. Kata gabung berarti di dalamnya ada dua kata atau lebih. Nah, aturan kata gabung atau kata kompleks jika memperoleh imbuhan adalah jika memperoleh awalan saja, awalan melekat pada awal kata pertama dan kata pertama dan kedua dipisah. Contohnya bertanggung jawab. Nah, yang kedua, jika memperoleh akhiran saja, akhiran melekat pada akhir kata kedua, kata pertama dan kata kedua dipisah. Contohnya tanda tangani. Nah, ini memperoleh akhiran i. Jika memperoleh konveks, konveks adalah gabungan awalan dan akhiran. Awalan melekat pada awal kata pertama, akhiran melekat pada akhir kata kedua, dan kata pertama dengan kata kedua dirangkai penulisannya. Contohnya menandatangani. Nah, ini kata tanda tangan memperoleh konveks me-i. Jadi semuanya dirangkai. Nah, sesuai dengan pertanyaan pada soal nomor 2 ini dan juga berdasarkan teori penulisan gabungan kata gabung yang berimbuhan, maka pilihan jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah D, meremuk redamkan. Dari kata remuk redam memperoleh konveks mekan. Soal ketiga. Rumah ini dikontrakan. Nah, tulisan semacam ini sangat sering kita baca di banyak tempat. Nah, sebenarnya kata ini benar atau salah? Menurut PUBI atau EYD, penulisan kata dikontrakan itu adalah, nah kita lihat. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Dikontrakan pada kalimat di atas merupakan kata kerja. Buktinya adalah
menggunakan kata di. Lalu kata tersebut sebenarnya dibentuk dari proses sebagai berikut. Ada kata kontrak, lalu memperoleh konfiks di kan. Nah, karena hal ini maka penulisan sesudah berimbuhan menjadi dikontrakkan. Di sini ada 2 K. K pertama dari kata dasar kontrak, K kedua dari dari akhiran kan. Maka jawaban yang benar, jadi menurut PUBI penulisan kata dikontrakkan salah karena yaitu A salah karena kurang 1 huruf K di depan an. Nah, sedikit kita bahas kembali tentang kata ini. Dikontrakan juga bisa penulisannya dipisah, yaitu dikontrakan. Nah, itu jika menyatakan tempat berada di kontrakan, tempat yang dikontrak. Nah, kalau itu penulisannya harus D-nya dipisah karena merupakan kata depan, kontrakan hanya cukup dengan 1 K. Karena itu menunjukkan nama tempat yang dikontrak. Jadi kata kontrak memperoleh akhiran an yang menyatakan tempat kontrakan. Jadi ini ambigu, bisa yang dimaksudkan berada di kontrakan, bisa juga yang dimaksudkan kata kerja untuk dikontrakan. Nah, maka dilihat konteks kalimatnya, dikontrakan pada kalimat ini merupakan kata kerja sehingga penulisannya harus dikontrakkan 2K. Ya, jadi pilihan jawaban untuk nomor 3 ini, soal nomor 3 ini adalah A. Nomor 4. Cermati paragraf berikut. Layanan telekomunikasi berbasis NGN menjanjikan titik-titik investasi. Selain itu, NGN memancarkan titik-titik dan titik-titik layanan telekomunikasi yang sesuai dengan tuntutan pelanggan. Nah, kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita lihat pembahasannya. Nomor 1, diisi dengan kata sifat. Nah, kata sifat yang tepat sesuai dengan pilihan yang ada adalah efisiensi. Nomor 2, diisi dengan kata benda. Sesuai pilihan yang ada, kata benda yang tepat untuk mengisinya adalah kapasitas. Nomor 3, diisi dengan kata sifat. Yang tepat adalah kualitas. Jadi sebenarnya kita bisa mengindikasikan pilihan jawaban ini berdasarkan kebakuan penulisan setiap kata, tidak harus membahas seperti ini. Namun supaya pengetahuan kita lebih banyak, lebih detail, pembahasan ini dilakukan. Jadi soal nomor 4 ini pilihan jawabannya adalah C. Efisiensi, kapasitas, kualitas. Soal nomor 5. Perulangan yang berarti sangat terdapat pada, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Pada pilihan jawaban A ada kata kecil-kecil. Dalam konteks kalimat ini, kata kecil-kecil bisa berarti pengulangannya walaupun. Jadi kecil-kecil maksudnya walaupun kecil dia sudah membantu orang tuanya. Yang B, rumah-rumah berarti banyak rumah. Banyak rumah di daerah kami sedang dipugar. Kata memanggil-manggil pada pilihan C berarti pengulangannya adalah beberapa kali atau berulang-ulang. Dari tadi ia memanggil-manggil, beberapa kali memanggil.
nama adiknya. Nomor D, berpandang-pandangan. Ini menyatakan saling. Perulangannya menyatakan saling. Mereka berpandang-pandangan, saling pandang sejak tadi. Nah, nomor E, rajin-rajin. Nah, inilah yang berarti sangat. Karyawan di instansi pemerintah rajin-rajin, sangat rajin. Contoh lain, setinggi-tingginya, cepat-cepat, pandai-pandai, dan lain sebagainya. Jadi, pilihan jawaban untuk soal nomor 5 adalah E. Soal nomor 6. Pak Randy menyatakan ketertarikannya. Kata berimbuhan yang proses pembentukannya sama dengan kata ketertarikan adalah, nah kita lihat. Ketertarikan berasal dari kata dasar tarik, memperoleh awalan ter menjadi tertarik. Tertarik memperoleh konveks ke an menjadi ketertarikan. Nah, pilihan jawaban A, ada kata damai memperoleh konveks ke an menjadi kedamaian. Tidak sama prosesnya. B, ada kata dasar senang memperoleh konveks ke an menjadi kesenangan. Tidak sama. Nomor C, ada kata dasar terlanjur memperoleh konveks ke an menjadi keterlanjuran. D, ada kata dasar lambat memperoleh awalan ter menjadi terlambat, lalu memperoleh konveks ke an menjadi keterlambatan. Nah, ini yang proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan ketertarikan. Nomor E, ada kata tentera memperoleh konveks ke an menjadi ketenteraman. Tidak sama dengan proses pembentukan ketertarikan. Maka pilihan jawabannya adalah D, keterlambatan. Soal nomor 7. Penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kalimat yang mana? Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. A, kata serapannya adalah atlet. Nah, ini salah. Seharusnya atlet. Nah, maka penyebutan jika berimbuhan ik menjadi atletik, bukan atletik. B, sistem. Ini sudah benar, berarti jawabannya B. C, standar menggunakan D. Ini salah. Seharusnya standar tanpa D. D, analisa. Ini salah karena yang benar adalah analisis. Demikian juga kata-kata sejenis yang lain. Sintesis, hipotesis. E, teks. Salah. Seharusnya penyesuaiannya dalam kata bahasa Indonesia adalah menjadi KS. X menjadi KS. Sehingga teks, TEKS. Nah, sesuai uraian ini, maka pilihan jawaban untuk nomor 7 adalah sistem ada di kalimat B. Soal nomor 8. Setiap siswa harus merapikan titik-titik sebelum pulang. Frase endosentris dengan pola DM yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah, mungkin kita harus mengingat mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP yang membahas frase atau frasa atau kelompok kata. Nah, frasa endosentris pola DM adalah frasa yang kedudukan unsur-unsurnya tidak sama. Jadi antara kata yang satu dengan yang lain ini kedudukannya berbeda. Satu sebagai unsur inti dan yang lain sebagai unsur penjelas. Jika unsur inti itu ada di depan, maka dia berposisi sebagai unsur yang diterangkan atau D. Lalu diikuti unsur penjelasnya yaitu unsur
M, menerangkan. Nah, pilihan jawaban pada pilihan A, D, E ini adalah frase setara. Frase yang kedudukan unsur-unsurnya sama. Nah, cirinya apa? Ciri frase setara adalah di antara kata-katanya bisa disisipi kata dan atau kata atau. Nah, contohnya meja kursi, meja dan kursi. Piring gelas, piring dan gelas. Bantal guling, bantal dan guling. Nah, B, meja makan, meja dan makan. Tidak bisa. Maka ini frase endosentris yang bertingkat. Meja belajar, meja dan belajar juga tidak bisa. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 8 ini antara B atau C. Nah, karena ini yang berupa frasa endosentris, tinggal kita menentukan polanya DM atau MD. Nah, meja makan berpola DM, intinya meja. Meja belajar juga berpola DM. Ini ciri M ini bisa diganti atau dihilangkan. Nah, jadi antara B atau C ini jawabannya. Namun, kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Setiap siswa harus merapikan meja belajar sebelum pulang. Maka pilihan jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah C. Soal nomor 9. Di antara kalimat-kalimat berikut, kalimat yang tidak menggunakan frasa idiomatik. Tidak menggunakan. Frasa idiomatik itu apa? Frasa idiomatik adalah frase yang berupa ungkapan. Nah, ini frase boleh, frasa juga boleh, namun kita samakan dengan soal sebelumnya, kita menggunakan kata frasa. Frasa idiomatik adalah frasa yang berupa ungkapan atau peribahasa. Nah, jika kita lihat antara A sampai dengan E, A, manajer sedang menemui pegawai baru. Ini bukan idiom, bukan ungkapan. B, anak itu benar-benar keras kepala. Ungkapan, dasar kepala udang. Semua jawabannya salah. Ungkapan, kelompok pemusik itu sedang naik daun. Ungkapan, Pak Darto adalah tiang kampung di Dusun Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Nah, kalimat yang tidak menggunakan frasa idiomatik adalah manajer sedang menemui pegawai baru. Pilihan jawaban A. Kita lanjutkan dengan soal terakhir atau soal nomor 10. Cermati kalimat rumpang berikut. Titik-titik ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. Klausa yang tepat untuk melengkapi kalimat majemuk campuran tersebut adalah, nah kita lihat satu persatu. Ayahnya tidak ada di rumah ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. Kakaknya menyambut kami ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. Nah, ada A dan B ini mungkin bisa menjadi jawaban. C. Pimpinan berpesan kepada kami ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. D. Susi tidak berani menyampaikannya ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. E. Anita menyampaikan hal itu dengan hati-hati ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. Nah, semuanya bisa benar, namun yang paling tepat berdasarkan konteks kalimat soal adalah pilihan jawaban A. Ayahnya tidak ada di rumah ketika kami mengantarkan Roni dan ditemui ibunya. Di pilihan jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah A. Demikian pembahasan bahasa Indonesia bagian kedua ini tentang imbuhan, kata, dan kelompok kata. Kelompok kata yang muncul di sini frasa dan klausa.
Salam satu guru banyak ilmu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.